dia starting line up dari PSMS Medan, tim yang berdiri tahun 1950. Ya, kita lihat dengan ketidakhadirannya Murphy Common Play, kita lihat di sini ada perubahan bahwa Romy Dias Putra akan menggantikan posisinya. Begitu juga Boy Jati Asmara menggantikan posisi dari Saktiawan Sinaga. Kita lihat mereka bermain dengan pola 4-4-2. Boy Jati Asmara mengisi. Dan inilah dia starting line up dari Persib Bandung Asiwat pelatih Arcan Yuri. Dan juga seperti yang sudah kita ramalkan tadi, dengan ketidakhadiran dari Zainal Arif, Ridwan Barkawi akan mendampingi Beka Menga di depan, sehingga posisinya untuk di lapangan tengah digantikan oleh Leo Citescu maupun Lorenzo Cabanyas. Juga tampilnya Sandi Pribadi yang saat ini mengisi kekosongan dari Bayu Suta. Inilah dia pemain cadangan yang berada di dua tim. Ada gawang Cecep Supriyatna. Saksikan Super Big Match PSMS Medan menghadapi Persib Bandung di sore hari ini. Sudah mengecek semuanya. Inilah dia kick off babak pertama. PSMS Medan menghadapi Persib Bandung langsung dari Stadion Teladan Medan dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Ridwan Barkawi ambil inisiatif Bandung. Langsung ke depan kepada Boy Jati Asmara. Lebih dekat kepada Patricio dan kali ini Tema Mursadat. Nova. Pelan-pelan PSMS Medan mulai tidak ada tempat atau juga tribun yang kosong yang ada di Stadion Teladan Medan dalam Super Big Match ini. Antusiasme dan juga animo yang luar biasa bagi para pecinta bola untuk menyaksikan Super Big Match. Dua tim besar, dua tim yang memiliki kualitas luar biasa dan juga dua tim yang memiliki tradisi hebat hadir di sore hari ini. Pelanggaran wasit Daryanto. Ridwan Barkawi. Kita lihat bagaimana Syam. PSMS Medan kali ini melalui Cena. Masih rapat. Persma sementara ini unggul 1-0 atas PSIM. Ya, di sini kita lihat cukup menarik dengan ketidakhadirannya Formento. Kita lihat terjadi perubahan posisi. Kita lihat bahwa Saktiawan, Mahir Panggabian didorong lebih sedikit ke depan dan posisinya digantikan oleh Satrio Sam. Sementara kita di tengah juga Agus Sima bertahan, dia didampingi oleh Romy Dias. Dan berikut kita lihat Arcan Yuri, Bung, yang sudah sembuh mungkin dari sakit ya. Dari stres ya. Dan memang tentunya inilah dia salah satu tekanan berat menjadi seorang pelatih. Kita lihat James tadi hampir saja free header tadi Boy Jati Asmara gagal dimanfaatkan. Sangat disayangkan karena tadi umpan yang datang dari Julian Bom sangat baik. Kita lihat kembali Julian mengirimkan umpan dan Boy Jati hampir atau bisa dikatakan dia tanpa pengawalan, tetapi arah bolanya masih tinggi di atas misar gawang. Belum membahayakan bagi Tema Mursadat. Dan gawang bernomor 28 ini. Dengan gawang boleh saja dilakukan oleh Tema. Potong oleh Bom. Persibom bermain seri sementara ini 1-1 menghadapi Delta Sidoarjo. Cena. Bom. Dan pelanggaran Supardi. Baling Bom. James Kokolomel. Kapten Suwita Pata kepada Lorenzo Cabanyas. Christian Beka Menga. Christian Beka Menga. Iya, saya pikir ini keputusan yang sangat-sangat disayangkan oleh kiper Usman Pribadi yang kita lihat baru mungkin pertama diturunkan. Karena kita lihat sebelumnya adalah Deki Ardian yang selalu bermain apabila
Marcus Silva bermain. Dan saya melihat bahwa di sini masih ada 2 pemain bertahan yang lari mengejar Bekamenga. Dan kenapa dia harus keluar untuk meninggalkan gawang sementara masih jauh sekali jarak antara Bekamenga dengan gawang. Dan itu tentunya dihadiahi 1 kartu kuning oleh wasit Daryanto kepada Usman Pribadi. Inilah dia pelanggaran Usman Pribadi terhadap Christian Bekamenga di awal babak pertama ini. Dan keuntungan bagi Persib Bandung untuk melakukan set piece dengan jarak yang cukup ideal. Bekamenga masih mendapatkan perawatan dari tim medis. Eka Ramdhani yang akan mengambil servis ini. Sementara wasit Daryanto terus mengecek pagar yang dilakukan atau juga pagar yang dibangun oleh para pemain PSMS Medan. Kitescu, Ridwan Barkawi dan juga Salim Alaidrus ada di kotak penalti. Masih membentur tembok. Tendangan dari Eka Ramdhani. Jimin Raharjo. Eka kembali. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Supardi. Leo Kitescu. Kabanyas berhasil direbut oleh Supardi. Cena maksudnya. Pelanggaran. Eka Ramdhani. Gelandang bertubuh mungil yang memiliki kemampuan luar biasa menjelajahi setiap sudut di lapangan tengah Persib Bandung. Ya, melihat sosok dari Eka, melihat pada pemain lainnya seperti Maman, Suryaman, Jamanul Bong, itu juga ada Maman ya di Persita. Kita lihat pemain bertubuh kecil mungil yang punya kualitas dan sangat mobile di lini tengah, Bung. Ya. Patricio Jimenez. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Tema Mursadat. Masih lambat, masih mencari celah kedua tim di awal babak pertama ini. Bola masih berkutat di tengah lapangan. Kerjasama yang sangat baik dari Legimin tadi dan juga pelanggaran. Ya, jelas sekali pelanggaran. Kita lihat ini tackle dari belakang yang dilakukan oleh Sandi. Kita lihat ini memang sangat berbahaya dan ini adalah tempat posisi untuk melakukan set piece yang sangat-sangat baik untuk PSMS Medan, Bung. Tentu ada Cena yang akan mengambil setiap bola mati bergantian dengan Mahyadi. Tema minta ditutup. Suwita patah. Cena kali ini satu peluang dan masuk. Sangat luar biasa, dan kita baru mengatakan bahwa ini adalah posisi yang sangat-sangat baik untuk melakukan set piece. Dan kita lihat umpan yang diberikan kepada James Kokolomel oleh Cena sangat-sangat baik, dan inilah tidak kita lihat pada saat mereka bermain melawan Pelita karena Cena tidak memberikan umpan-umpan yang seperti ini, Bung. Dan otomatis kehadiran James Koko atau golnya yang ke-9 pada musim ini juga menjawab keraguan atas tidak hadirnya 2 striker utama dari PSMS Medan, yaitu Andres Formento dan juga Saktiawan Sinaga. Penampilan atau gol yang sangat baik yang dilakukan oleh James Koko. Bagaimana kita lihat Nova Arianto yang berusaha menyundul bola itu, tapi terlalu tinggi sehingga tidak dapat dia raih dan akhirnya dimanfaatkan. Ya, kita lihat kemarin oleh James Koko. Pertandingan ya, kita jalannya pertandingan semakin cepat, Bung. Kita lihat kedua tim sudah mulai berani melakukan penyerangan, dan ini adalah mungkin indikasi dari terjadinya gol tadi, Bung. Ya. Ini dia James Kokolomel, pencipta gol pertama bagi Ayam Kinantan Medan di sore hari ini di duel klasik Super Big Match Medan menghadapi Bandung. Sesuai dengan nomor kostum yang dipakai, James pun menciptakan gol pada menit yang ke-10. Kembali kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Daryanto. Agak sedikit berbahaya tentunya dengan begitu banyaknya kartu kuning yang keluar di menit-menit awal. Ya, inilah ciri khas dari
permainan Medan, Bung, keras, namun juga tetap sportif. Kita lihat ini adalah suatu indikasi bahwa mereka juga tidak memberikan kesempatan kepada pemain Persib untuk lebih jauh lagi masuk ke dalam pertahanan dari PSMS Medan. Agus Sima terkena kartu kuning setelah sebelumnya Usman Pribadi. Kita lihat bagaimana pelanggaran Agus Sima terhadap Ridwan Barkawi. Apakah Lorenzo Cabanyas dapat membalas yang memberikan umpan matang? Sayang, sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Tendangan bebas bagi PSMS Medan. Christian Bekamenga. Boy Jati Asmana terus bergerak untuk membuka ruang dan juga mencari celah dari pertahanan Persib. Kembali pelanggaran. Nova Arianto tersenyum dia. Iya, kita tidak begitu jelas ya. Ya, sebenarnya saya juga sedikit kurang setuju dengan apa yang terjadi, Bung. Saya lihat memang ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya yang dilakukan oleh Nova. Dia hanya sedikit menahan dan ini menurut saya pelanggaran sebenarnya yang tidak perlu terjadi, Bung. Kembali Gustavo Cena akan mengambil servis ini. Tema. Dan juga kali ini Gustavo Cena masih terlalu tinggi dari gawang Tema Mursadat dan belum membahayakan bagi Persib Bandung. Saya pikir tadi usaha yang kurang begitu baik yang dilakukan oleh Gustavo Cena karena di musim ini kita kerap sekali melihat bahwa Cena mendapat artinya in charge ya terhadap semua set piece terutama tendangan-tendangan bebas dan dia masih juga belum melesakkan bola dan terkadang melenceng jauh dari gawang lawan. PSMS Medan mengambil inisiatif melakukan penekanan. Persib Bandung terus melakukan pressing di tengah lapangan. Suwita patah kali ini. Berhasil direbut. Lorenzo Cabanyas, Kitescu. Masih Kitescu. Liak-liuk dia mencari ruang. Potong tadi oleh Mbom. Boy Jati Asmara. Pelanggaran. Boy Jati Asmara mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter di Super Big Match ini. Ya, sangat menarik ya, Bung. Kita lihat juga Boy Jati juga merupakan pemain jebolan dari Persib Bandung yang juga mendapat pengawalan ketat, sangat ketat. Kita lihat dari Sandi. Kembali satu kartu kuning dikeluarkan oleh Wasid Daryanto. Praktis dalam 11 menit ini Wasid Daryanto sudah mengeluarkan 3 kartu kuning. Dan kali ini kartu kuning diberikan kepada Ridwan Barkawi. Dan juga Cena. Cabanyas lagi. Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Christian Bekamenga. Christian Bekamenga. Bekamenga. Dan gol! Christian Bekamenga tidak memerlukan waktu lama untuk menyamakan kedudukan atas PSMS Medan. Iya, 1-1. Pada akhirnya Bung, kita lihat Bekamenga menunjukkan bahwa dia masih sangat harus diperhitungkan, Bung. Kita lihat memang umpan yang sangat baik dari Cabanyas. Kita lihat Persib betul-betul meladeni cara permainan daripada PSMS Medan, Bung. Kita lihat gol sangat-sangat baik. Cukup tenang. Bagaimana melewati Usman Pribadi dan begitu tenang Christian Bekamenga menggunakan kaki kiri, menceploskan bola dan merubah kedudukan menjadi 1-1. Gol yang sangat cantik, ini merupakan golnya yang ke-11, walaupun yang pertama di putaran kedua. Dan kita lihat ketenangan kontrol bola yang dilakukan oleh Bekamenga sebelum melesakkan bola ke dalam gawang PSMS. Christian Bekamenga menunjukkan kelasnya sebagai seorang bomber dan juga seorang killer berkualitas dunia dengan mencetak sebuah gol indah di sore hari ini. Kembali tendangan bebas bagi PSMS Medan. 2 gol terjadi di 15 menit pertama Super Big Match ini. Menandakan begitu keras, begitu ketat, dan juga begitu menariknya Super Big Match ini.
Gustavo Cena langsung saja. Luar biasa bagaimana tadi Gustavo Cena melihat ruang untuk menempatkan bola ke sudut kiri. Walaupun kembali kita saksikan usaha yang dilakukan oleh Gustavo Cena untuk langsung melesakkan bola ke dalam gawang beberapa kali sering kita saksikan pada musim ini. Memang kita harus mengakui bahwa Gustavo Cena memiliki skill yang luar biasa tinggi, tetapi sampai saat ini belum satupun tendangan bebasnya yang bisa berhasil istilahnya on target ya ke gawang lawan. Satu sama, super big match PSMS menghadapi Persib. Pelanggaran minta diulang, wasit Daryanto karena bom menaruh bola jauh dari tempat atau juga titik pelanggaran terjadi. Ya, kita melihat Persib Bandung juga berani melakukan serangan-serangan bom ini juga yang harus diperhatikan oleh PSMS Medan, karena kita tahu bahwa dengan ketidakhadiran Murphy common play, kita lihat memang pertahanan dari PSMS Medan begitu gampang sebenarnya ditembus oleh Beckham Menga, bahkan juga Ridwan Barkowi. Saya setuju bahwa memang Beckham Menga ini memiliki postur yang begitu tinggi. Kehadiran Murphy common play diharapkan bisa untuk menutup atau diharapkan untuk fight dengan Beckham Menga yang memiliki tubuh atau postur yang sangat tinggi. Gustavo Cena. James. Mahyadi. Direbut saja bola oleh Nova. Ya, sangat menarik Bung, kita lihat Bung. Permainan cukup keras, kita lihat Persib Bandung juga berani meladeni Medan yang bermain sebagai tuan rumah, Bung. Itulah dia yang kita bisa saksikan. Ternyata Bandung sama sekali tidak gentar menghadapi permainan keras dari PSMS. Dan mereka juga memberikan pressing yang ketat kepada anak-anak Medan di sore hari ini. Tema Leo, pemain serba bisa yang kabarnya juga bisa berperan sebagai seorang stopper. Leo, masih Leo. Begituan, tinggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Medan. James Koko, Cena masih. Buang bola tadi oleh Sandi. Ada Sumita Patah. Cena mengatur serangan dan juga jenderal lapangan tengah dari Medan. Supardi. Terdengar sayup-sayup. Pelatih dari atau juga mungkin asisten pelatih dari Persib mengatakan man to man, Ya, atau tidak memberikan ruang gerak kepada anak-anak Medan. betul sekali Bung, kita dengar bahwa teriakan ini sebenarnya sedikit juga memotivasi untuk pemain untuk melakukan pressing man to man apabila memang sudah pemain-pemain dari Medan mendekati daerah penalti daripada Persib Bandung, dan ini sangat perlu diperhatikan, Bung. Dan sebetulnya memang kita sampaikan di awal acara tadi bahwa Bandung memiliki rekor kedua terbaik saat bertanding di kandang lawan. Artinya hanya di bawah Sriwijaya FC yang saat ini masih memimpin wilayah barat. Christian Beckham Menga, sang pencipta gol dan juga menyamakan kedudukan di sore hari ini. Belakang kepada Usman pribadi. Usman. Depan dia, Cena yang dituju. Halau oleh Sumita Patah. Formento dan juga Murphy berada di tribun. Satu aksi dari Cena yang luar biasa. Supardi. Gagalkan tadi.
mencoba melakukan variasi serangan melalui crossing dari sebelah kiri atau sebelah kanan para pemain Medan. Kali ini Bekamenga. James bekerja sama dengan Bom. Hampir saja tadi salah pengertian. Patricio menghalangi pergerakan dari James atau Bom. Kapten Suwita Pata berdiskusi dengan wasit Daryanto. Ya, sangat terlihat bahwa wasit mengambil keputusan menyatakan bahwa Patricio Jimenez melakukan kesalahan dengan menghalang-halangi gerak lari daripada Bom. Ya, di sini kita lihat karena kita yang Bom pada saat itu juga berlari ingin menjangkau bola, sementara Patricio melakukan sedikit halangan terhadap Bom Julian. Dan ini sangat berbahaya Bung, kita lihat karena memang posisi sangat-sangat lurus. Ya. Posisi sangat dekat dengan gawang dan juga lurus. Nova, Leo, Sandi, Patricio dan juga Bekamenga membentuk pagar. Akankah Gustavo Cena akan kembali mengambil tendangan bebas ini? Gustavo Cena masih berada di sebelah kiri gawang. Dan kembali usaha yang dilepaskan oleh Gustavo Cena untuk menghasilkan gol keduanya yang masih juga belum datang di musim ini melalui tendangan-tendangan bebas yang masih juga belum on target. Walaupun harus kita akui bahwa peranan pemain yang satu ini sangat luar biasa karena terhitung dia baru bergabung dengan PSMS di putaran kedua dan sanggup menjadi istilahnya inspirator dari banyak sekali serangan yang dilakukan oleh tim PSMS. Kanan kali ini melalui Salim Aledrus gagal melewati Satrio Syam. Duel bagaimana Salim berduel dengan Satrio Syam. Dua bek sayap melakukan duelnya di sisi kiri pertahanan Medan. Cena yang dituju. Cabanyas. Barkawi. Masih Barkawi. Ya, sayang sekali kita lihat Barkawi terlalu lama dengan memainkan bola Bung, sehingga terjadi bantuan pertahanan dari Bom Julius sehingga Barkawi sulit untuk melewati Bung. Cesku akan melakukan lemparan ke dalam pada Barkawi yang mendapat pengawalan dari Bom. Kitescu kembali. Eka Ramdhani. Offside Bekamenga kali ini. Kita juga belum bisa melihat pergerakan-pergerakan eksplosif dari seorang Eka Ramdhani sejauh ini. Lini tengah masih lebih dimainkan perannya oleh Cabanyas ataupun juga Kitescu. Persma sementara ini imbang 1-1 dengan PSIM. Coba direct pass para pemain PSMS Medan. Lebih dekat kepada Tema Mursadat. Pelanggaran kembali. Bagaimana Lorenzo Cabanyas. Jatuhkan oleh Mahyadi. Pelan-pelan Bandung mulai mengambil inisiatif penyerangan. Eka Ramdhani. Cena. Kusima. Ada Supardi. Bom. Masih Bom. Bom. Masih Bom. Potong saja dia oleh Patricio Jimenez. Ya, sayang sekali Bung, kita lihat
Sebenarnya Bom ada kesempatan pertama untuk melakukan crossing ke tengah, sementara dia masih ingin berusaha melewati Citescu, namun Jimenez dengan begitu cepat langsung menghalau dan menghalangi Bom untuk melakukan crossing. Dan terlihat sepertinya sebuah situasi yang unik di mana Bom yang biasa beroperasi di lini tengah dengan melakukan umpan-umpan pendek atau menjadi penyeimbang tim, kini sepertinya beroperasi di lini kanan atau di sayap kanan dan sering melakukan pergerakan atau running masuk ke dalam jantung pertahanan lawan. Cabañas, kembali Cabañas, rebut bola, berhasil diblok oleh Ridwan Barkawi. Cabañas tergeletak di lapangan, apa yang terjadi? Meringis kesakitan, Arcan Yuri berdiskusi dengan Kang Janur. Harus ditandu keluar lapangan. Ya tidak begitu kelihatan Bung sebenarnya apa yang terjadi, apakah memang terjadi Cabañas terjatuh dari tandu yang dibawa oleh tim medis. Harus mendapatkan perawatan Cabañas. Gimin Raharjo. Menarik melihat penampilan dari Leo di hari ini. Begitu mobile, menjadi penyeimbang antara lapangan tengah dan juga pertahanan dari Persib Bandung. Ya, seharusnya memang begitu, karena kita mau tahu bahwa sebelum Leo bergabung dengan Persib Bandung, para bobotoh juga menanyakan kualitas daripada Leo Citescu yang diambil oleh Arcan Yuri. Ya, saya pikir saya setuju ya bahwa memang banyak sekali yang mempertanyakan mengenai perekrutan Leo dan kita bisa menyaksikan bagaimana fungsi yang banyak yang bisa dia lakukan. Supardi, Bom Julian, Boy Jati Asmara, potong saja oleh Nova. Citescu, Lorenzo Cabañas, Christian Begamenga. Maksudnya umpan kepada Eka Ramdhani dan terlalu jauh. Ya, saya lebih melihat sebenarnya posisi pada Begamenga yang melakukan shooting dari jarak jauh kepada gawang dari PSS Medan. Dan memang kita lihat Usman memang berada tidak dalam posisinya, Bung. Begamenga, satu crossing, satu peluang hampir saja. Satu peluang dari Ridwan Barkawi, gagal dimanfaatkannya. Dan masih tergeletak meringis kesakitan, Ridwan Barkawi memegang mukanya. Dan sebuah peluang yang sangat bagus dengan umpan yang cukup baik yang dilepaskan oleh Begamenga. Dan sebetulnya Barkawi walaupun mendapat pengawalan yang ketat dari Agus Sima, dia berhasil untuk mengungguli pengawalnya dan melepaskan sundulan, sayang masih sedikit di atas Mistar. Ya, sangat menarik Bung, kita lihat Bung. Begamenga bukan menjadi salah satu eksekutor saja. Kita lihat juga dia memberikan umpan crossing yang menurut saya ini sangat-sangat baik, Bung. Ke tiang jauh dan Barkawi ada di sana, namun memang sangat disayangkan Barkawi belum menemui jala daripada PSMS Medan, Bung. Masih satu sama super big match antara PSMS Ayam Kinantan Medan menghadapi Persib Maung Bandung dari Stadion Teladan Medan. Persma sementara ini unggul 2-1 atas PSIM. Salim kali ini. Ada Eka Ramdhani. Dan memang sampai menit ke-28 ini terlihat pertandingan masih berjalan seimbang, bahwa kedua tim terutama Persib Bandung walaupun mereka bermain di tandang, mereka sangat meladeni permainan dari PSMS Medan pada sore hari ini. Datang membantu, diberikan kepada Patricio. Bom kali ini Perseman sementara ini imbang 2-2 menghadapi Persiwa. Cabañas,
Ada kekosongan yang terjadi di lapangan tengah dari Medan ketika mereka harus menerima serangan balik. Ada sedikit gap yang terjadi, tidak langsung para pemainnya untuk menutup ruang gerak lapangan tengah dari Bandung. Ya, sebenarnya saya melihat di sini bahwa apabila PSMS Medan melakukan penyerangan, Bung, kita lihat dari lini tengah ke lini belakang agak sedikit ada jarak. Sehingga apabila terjadi counter, kita lihat jarak yang sangat jauh, kosong. Sehingga inilah yang menyebabkan Persib bisa gampang masuk ke daerah daripada PSMS Medan. Patricio baru saja melakukan pelanggaran terhadap Gustavo Cena. Dan mungkin untuk melanjutkan apa yang baru Anda sampaikan, apakah ini mungkin juga ada pengaruh dari dimainkannya James Kokolomel di lini depan untuk mengisi kekosongan dua striker utama PSMS Medan? Ya, Markus tentunya gatal ingin membela teman-temannya di lapangan. Kembali Gustavo Cena akan mengambil bola mati. Sandi mengawal James Kokolomel. Gustavo Cena sudah dalam posisi offside. James Koko. Kita lihat Gustavo Cena. Kelihatannya sedikit mengalami gangguan di kepala, Bung. Mungkin sedikit pusing dengan tadi benturan yang terjadi dengan Jimenez. Kita lihat. Bagaimana dia masih jalan terhuyung-huyung. Ya, sangat Gustavo disayangkan, Cena. Bung. Gustavo Cena. Patricio Jimenez. Titescu. Bekamenga, Cabanyas. Siti kepada Salim. Kanan kali ini dari Bandung melalui Salim. Hasilkan sepak pojok bagi Persib Bandung. Salim. Ada Leo, Bekamenga, ada Barkawi di kotak penalti dari Medan. Juga dikawal oleh Bom Satrio. Lorenzo Cabanyas. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Kelihatan sekali ini terjadi lempar-lempar lagi, sehingga juga Cabanyas sedikit takut mengambil tendangan penjuru. Lorenzo Cabanyas akan melakukan sepak pojok. Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Satu aksi yang sangat baik dari Lorenzo Cabanyas. Satu peluang dapat diblok tadi oleh Boy Jati Asmara dan dihalau saja. Gustavo Cena kali ini. Satu serangan balik yang cukup cepat dari anak-anak Medan. Gustavo Cena digagalkan oleh Eka Ramdhani. Ya, terlalu lama saya lihat Gustavo Cena memainkan bola, Bung, sehingga Eka juga lebih cepat menghalau gerakan daripada Cena. Cabanyas kali ini. Masih Cabanyas. Ada Kitescu. Kitescu. Mudah bagi Usman Pribadi untuk mengambil bola. Kanan kali ini. Anak Medan berusaha memberikan tekanan. Agak sedikit jauh-jauh posisi dari para pemain anak Medan. Sehingga pemain yang memegang bola agak sulit mencari para pemain yang lainnya. Ya, saya melihat memang sedikit agak kurangnya pergerakan dari pemain-pemain dari PSMS Medan ini memang sangat menyusahkan dari lini kedua untuk memberikan umpan-umpan, karena apabila pemain berdiri statis ini sangat menggampangkan untuk pemain bertahan dari lawan untuk menjaga, Bung. Dan juga ada kecenderungan bahwa lini tengah dari Medan ini masih mengandalkan hanya seorang Gustavo Cena untuk menjadi pengatur serangan. Bagaimana biasanya dia memiliki tandem di lapangan tengah juga, yaitu James Kokolomel yang kali ini didorong ke depan dan tidak bisa menjadi alternatif lain.
Salim Alidus pada BK Mega. Hasil digagalkan tadi oleh Agus Sima. Christian BK Mega, kita lihat gimana Agus Sima motong bola dari BK Mega. Masih pelan tempo permainan Super Big Match ini antara Ayam Kinantan menghadapi Maung Bandung. Nova direct pass, tapi sudah meninggalkan lapangan permainan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Medan. Supardi, Romi, pelanggaran kembali. Persibom bermain seri sementara ini 2-2, dan skor akhirnya adalah 2-2. Persibom menghadapi Deltras. Suwita Pata, Lorenzo Cabanyas. Dari jarak yang tadi, satu peluang. Masih berada di dalam kotak penalti bola. Kali ini Gustavo Cena, ada Barkawi. Ridwan Barkawi membantu pertahanan dari Persib Bandung. Dan memang inilah kelebihan dari Barkawi yang kerap begitu mobile saat Persib bertanding. Walaupun masih belum kita saksikan yang biasa dilakukan oleh Barkawi yang bergerak dari kiri maupun ke kanan untuk menjadi support striker daripada BK Menga. James Kokolomel. Satu tendangan first time dari James Kokolomel. Masih berada di atas gawang Tema Mursadat. Saya pikir tadi usaha yang cukup mengejutkan ya. Apabila tadi tercipta gol, terlihat bagaimana dia melepaskan tendangan dari jarak jauh dan terlihat kiper Tema Mursadat juga terpaku terhadap tendangan yang begitu mengagetkan. James Kokolomel, Patricio Jimenez, Christian BK Mega, Boy tadi, Eka, BK Mega, duel dia dengan Agus Sima, masih BK Mega, cukup BK Mega, satu tendangan. Peluang dari Ridwan Barkawi lewat umpan yang cukup baik dari Christian BK Mega. Kita lihat pergerakan BK Menga yang begitu baik sekali memberikan umpan kepada Barkawi yang disayangkan masih melenceng sedikit saja dari gawang PSMS Medan. Ya inilah Bung, ya inilah yang jarang sekali kita lihat bagi dari seorang BK Menga yang dia bahkan juga sekarang udah mulai berani keluar ke kiri dan ke kanan untuk mencari ruang pergerakan. Pergantian pemain, Cucu Hidayat masuk menggantikan Sandi Pribadi. Nah dia Cucu Hidayat, pemain yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke-24, 20 Agustus kemarin. Ya, kelihatannya Arkan Yuri tidak begitu puas dengan kinerja daripada Sandi Pribadi karena kita lihat memang di menit awal ya Sandi performanya kurang begitu baik dan dia mengharapkan Cucu dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Sandi. Lihat bagaimana tadi Cena terjatuh. Saya pikir lebih kepada ditarik kakinya tadi oleh Cucu Hidayat yang baru saja masuk. Eka Ramdhani, Salim, Kitescu, Barkawi,
Boy. Nova. Hampir saja direbut oleh Boy. Nova. Cucu. Romi. Ridwan Barkawi kali ini. Masih Ridwan Barkawi dia. Bukan pelanggaran. Agusima. Boy Jati Asmara. Agusima kembali. Cena yang dituju. Ada Eka Ramdhani. Tinggalkan lapangan permainan. Duel antara Gustavo Cena dengan Eka Ramdhani. Dan kembali kita lihat bahwa Gustavo Cena sepertinya memegangi keningnya. Apakah ini merupakan pengaruh dari benturan yang tadi dia terima di awal babak pertama? Pelan-pelan para pemain Persib coba mencari ruang. Ya, terlihat Bung, tidak sama sekali pressing atau man-to-man marking yang dilakukan oleh pemain dari PSMS Medan yang lebih memilih zona marking, Bung. Padahal kita lihat pemain Persib Bandung sudah memasuki setengah dari lapangan permainan dari PSMS Medan, Bung. Gustavo Cena kembali mendapatkan perawatan dari tim medis. Masih terus memegangi kepalanya. Berkali-kali kita perhatikan bahwa dia selalu memegangi keningnya saat terjadi benturan tadi. Inisiatif permainan atau juga jalannya pertandingan lebih dikuasai oleh anak-anak Bandung. Ya, saya setuju, Bung. Kita lihat bahwa di sini Bandung bermain seperti bukan bermain sebagai tamu, Bung. Saya lebih melihat bahwa Bandung lebih berani memainkan bola dari kaki ke kaki dan kerjasama yang cukup apik menurut saya dari lini tengah. Kita lihat Beka Menga kembali berada di sebelah kiri kali ini. Beka Menga mendapatkan pengawalan dari Supardi dan juga Agusima, hasilkan sepak pojok bagi Bandung. Terasa sekali hilangnya beberapa pemain pilar dari PSMS Medan di partai ini. Usman Pribadi. Romi Diaz. Salim Aledrus. Salim Aledrus dan masuk. Gol kembali kali ini oleh Nova Arianto. 2-1 Persib unggul atas PSMS Medan. Saya pikir sebuah gol yang sangat cantik di mana umpan tarik dari berawal dari tendangan sepak pojok dari Salim Alaidrus tadi disambut oleh sundulan kepala Nova yang begitu keras ke dalam gawang. Kembali kita lihat bola dan sundulan Nova yang begitu keras ke dalam gawang. ya inilah masalah yang kita lihat, Bung, dengan ketidakhadiran Murphy Common Play. Kita lihat di sini Agusima, Romi Diaz Putra, Supardi, bahkan Satrio Sam selalu kalah berduel dengan pemain-pemain yang berbadan tinggi dari Persib Bandung. Inilah masalah yang sangat dimiliki PSMS di pertandingan hari ini, Bung. Nova Arianto merayakan golnya ke gawang Medan di sore hari ini. Merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk tamu. Ya, selebrasi yang cukup menarik, Bung. Dengan jalan ngesot, Bung. Seperti suster tentunya ya. Dan ini merupakan golnya yang kedua di musim ini bagi Nova Arianto. Kitescu, masih Kitescu. Begitu mudah pada pemain Persib. Barkawi kali ini. Barkawi berhasil diamankan oleh Usman Pribadi. Sangat mudah para pemain Persib untuk bisa melakukan dan juga melewati beberapa pemain dari Medan. Dan memang harus kita akui begitu terasa dari absennya beberapa pemain utama yang biasanya mengisi dari lini tengah maupun dari lini depan daripada tim PSMS Medan ini. Bali tekanan dari anak-anak Bandung. 2-1, sementara ini Persib Bandung unggul atas tuan rumah PSMS Medan. Kembali terjadi pergantian pemain.
Erwin Syah Hasibuan masuk menggantikan Agus Sima. Ya, kita lihat tadi Bung, memang sebelumnya juga Agus Sima mengalami sedikit gangguan di kakinya Bung. Dan bahkan juga Agus Sima selalu kalah berduel dengan pemain-pemain depan daripada Persib Bandung. Dan ini adalah suatu keputusan menurut saya yang sangat-sangat baik yang dilakukan oleh Freddy Muli untuk merubah sistem pertahanan daripada PSMS Medan dengan masuknya Erwin Syah, Bung. Erwin Syah mengisi posisi Agus Sima. Sang pencetak gol Nova Arianto masih terduduk. Kita lihat apa yang terjadi pada Nova. PSDS sementara ini unggul 1-0 atas Persija Jakarta. Dan apabila pertandingan atau skor tetap seperti ini, saya pikir itu memperpanjang dari rekor tidak terkalahkan PSDS di kandangnya sendiri. Traktor kuning. Sudah memasuki tambahan waktu. Ridwan Barkawi. 2 menit tambahan waktu yang diberikan di Super Big Match. PSMS Medan menghadapi Persib Bandung. Kang Janur. Kitescu. Sangat mobile penampilan dari Kitescu di sore hari ini. Saya pikir pergerakan yang dilakukan oleh Kitescu dan juga Kabanyas dari lapangan tengah sangat baik pada sore hari ini. Dan ini juga sangat kontras yang kita lihat dari lini tengah PSMS Medan. Terutama saat Gustavo Cena tadi menerima benturan dan merasakan pusing. Sampai sekarang kita masih belum melihat pergerakan yang biasanya mobile. Kabanyas offside. Ridwan Barkawi. Senyum dia. Ridwan Barkawi. Ya, kita mengharapkan Barkawi tidak melakukan protes, Bung, karena kita tahu bahwa Barkawi telah mendapat kartu kuning apabila dia melakukan protes dengan kejadian hanya seperti ini, Bung. Sangat disayangkan apabila dia itu membahayakan bagi kemenangan Persib sementara ini. Ya. Supardi kali ini masih Supardi. Bisakah dia melewati Patricio Jimenez? Bom tadi. Maksudnya tiktak 1-2 dengan Supardi yang melakukan overlapping. Kanan kali ini Eka Ramdhani. Leset. Ridwan Barkawi. Masih Ridwan. Pada Kitescu. Kerjasama cukup apik antara Kitescu dan juga Ridwan Barkawi. Tapi masih ada Romy Diaz. Mahyadi Pangabean. Ya, kick off atau juga babak pertama telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 2-1. Big match antara PSMS Medan menghadapi Persib Bandung. Ya, baru saja Wasid Daryanto meniupkan peluitnya, menandakan babak kedua dimulai. Untuk sementara ini Maung Bandung unggul 2-1 atas Ayam Kinantan. Dengan apa yang terjadi di babak pertama, tentunya Coach Freddy Muli sudah memberikan taktik strategi yang baru untuk bisa keluar dari tekanan para pemain Maung Bandung di sore hari ini. Dan tentunya juga Arcan Yuri akan memberikan suatu taktik dan strategi untuk mempertahankan kemenangannya di sore hari ini. Satrio Shah melakukan lemparan ke dalam pada Gustavo Cena. Pelanggaran. Kembali Gustavo Cena tergeletak di lapangan. Cucu Hidayat. Ya, terjadi sepakan terhadap kaki daripada Cena, Bung. Kita lihat dari Cucu Hidayat.
Mahyadi. Melakukan lemparan ke dalam bagi Medan. Cucu dan juga Cena. Coach Freddy Muli. Eka Ramdhani. Lorenzo Cabanyas. Cucu. Suwita Patah. Ridwan Barkawi. 7. Romi Diaz. Berhasil direbut oleh Christian Bekamenga. Pelanggaran dilakukan oleh Mahyadi terhadap Christian Bekamenga. Ya, pelanggaran yang cukup keras kita lihat, Bung. Hingga terjadi suatu keputusan yang tepat oleh wasit. Kita lihat. Dari posisi yang hampir sama dengan titik ketika Gustavo Cena memberikan umpan kepada James Kokolomel untuk menciptakan gol pertama bagi PSMS Medan di babak pertama. Akankah kali ini Lorenzo Cabanyas mampu memberikan bola kepada Ridwan Barkawi, Christian Bekamenga, ataupun Nova Suserngesot Arianto? Suatu situasi yang harus mereka waspadai ya, dari kubu PSMS, di mana mereka kalah dalam duel bola udara sehingga tercipta gol kedua bagi Persib Bandung tadi. Gustavo Cena sepertinya mengalami cedera, membuat dia harus tarik oleh Coach Freddy Muli, digantikan oleh Putut Waringin. Dan memang terasa betul setelah dia menerima benturan dengan Patricio Jimenez tadi, seolah-olah peranannya dalam dan mobilitasnya dalam mengatur serangan dari PSMS cenderung berkurang. Lorenzo Cabanyas masih terlalu tinggi dari gawang Usman Pribadi. Ya, kita lihat ini suatu kehilangan yang cukup dirasakan oleh pemain dari PSMS Medan dengan kehilangan Cena. Otomatis kita lihat kerja dari lini tengah semakin berat karena memang mereka tidak punya playmaker yang sekualitas dengan Cena. Salim. Eka Ramdhani. Setengah terbang dia tadi. Dapatkan ganjalan dari pemain yang baru saja masuk, yaitu Putut Waringin. Salim. Berada dalam posisi offside. Kanan dari anak-anak Medan kali ini. Pelanggaran tadi. Wasit Daryanto melihat Cucu melakukan pelanggaran. Cucu Hidayat terhadap Supardi. Ya, terlihat jelas sekali memang bahwa Cucu Hidayat tidak mengenai bola yang tadi di dribble oleh Supardi, tapi lebih kepada mengenai kaki dari Supardi sendiri. Ya, dengan tidak adanya Cena kita lihat memang ini adalah posisi yang sangat-sangat baik untuk Mahyadi mengambil menjadi eksekusi, Bung. Kita ketahui bahwa Mahyadi mempunyai tendangan kaki kiri yang sangat-sangat baik. Akankah Mahyadi Pangabean memberikan yang terbaik di sore hari ini bagi PSMS Medan? Satu tendangan. Cukup baik. Tapi Putut gagal memanfaatkannya dengan baik. Saya pikir tadi sebuah umpan yang sangat baik dan terlihat bahwa Putut tidak kembali kita lihat bahwa bola melayang mencapai Putut dan tidak begitu rapat tadi marking yang diterima, tetapi sundulannya tidak begitu sempurna. Bagaimana tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Supardi? Bahkan di belakangnya juga terlihat ada Julian Bom tadi yang berada pada posisi yang mungkin saja bisa lebih siap untuk bisa menceplaskan bola ke dalam gawang.
Kartu kuning diberikan kepada Mahyadi dan juga kepada Salim Al-Aidrus. Ya, kita lihat suatu kejadian yang sebenarnya tidak perlu terjadi, Bung. Apabila memang kedua pemain menurut saya bisa menjaga emosi. Terutama mengingat kedua pemain juga merupakan anggota dari tim nasional yang seharusnya memberikan contoh bagi pemain-pemain lain maupun fans sepak bola. Kita lihat bagaimana rebutan bola antara Salim dan juga dengan Mahyadi. Jadi sedikit tadi disiplinan memang yang dilakukan oleh Mahyadi, Bung, sehingga memicu Salim juga untuk membalas ya. Hal-hal yang terjadi, PSDS semakin memperbesar keunggulan skornya atas Persija 2-0. Ya, kita mengharapkan dengan kejadian tadi, Bung, tidak memprovokasi pemain lainnya, Bung, untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan, sehingga juga pertandingan dapat berjalan lancar dan enak ditonton, Bung. Sangat wajar tentunya hal terjadi di pertandingan sebesar Super Big Match ini, yaitu perasaan kesal dan juga panas dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena memang tentunya partai ini berlangsung keras dan juga ketat. Ya, saya melihat di sini kerja daripada Boy Jati sebenarnya terlalu banyak kehilangan bola, Bung. Kita lihat memang dia gampang sekali terbaca permainannya oleh pemain dari Persib yang memang udah lebih mengetahui gerak daripada Boy Jati. Ya, ala kejadian yang kita tidak lihat, Bung. Kapten Suwida Pata berdiskusi dengan asisten wasit dan juga Salim Al-Aidrus. Kang Janur harus turun menenangkan anak asuhnya. Lihat Kang Janur. Ya, sama sekali tidak tertangkap kamera, Bung. Kita tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi oleh Cabanas. Masih tergeletak Cabanas, dibantu oleh tim medis. Ditandu keluar lapangan Lorenzo Cabanas. Kita lihat apa yang terjadi dengan Cabanas. Tidak terlihat apa yang terjadi. Sepertinya ada benturan dengan Mahyadi Bakaduan. Ya, betul sekali. Namun kita tidak begitu terlihat apakah memang ini benturan yang disengaja atau tidak disengaja. Namun terlebih keputusan adalah di tangan wasit dan hakim garis yang melihat kejadian-kejadian ini, Bung. Cabanas sudah bersiap kembali masuk ke lapangan permainan. Satrio Syam, lemparan ke dalam. Mahyadi Pangabean akan mengambil lemparan ke dalam bagi Medan. Krista Bega-Benga. Balik lemparan ke dalam. Sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Mahyadi. Cukup baik. Cabanas. Sulit. Eka Ramdhani, Cabanas kepada Ridwan Barkawi. Diganjal Ridwan Barkawi. Sepertinya wasit Daryanto kembali akan memberikan kartu. Terlihat tadi bahwa Ridwan Barkawi sudah jauh sekali bola melepaskan atau lepas dari pengawalan pemain PSMS. Dan ini merupakan keputusan yang tepat untuk memberikan kartu kuning kepada Erwin Syah. Ya, pertandingan yang cukup keras, Super Big Match, Bung. Kita lihat dengan banyaknya pelanggaran dan kartu yang keluar, Bung. Kita lihat juga memang di sini memang pelanggaran yang sangat keras menurut saya. Bola sudah jauh berada di luar jangkauan. Tackling yang sangat terlambat dilakukan oleh Erwin Syah Hasibuan. Sudah 6 kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit Daryanto di Super Big Match antara Ayam Kinantan menghadapi Maung Bandung di sore hari ini. Menandakan begitu ketat dan juga keras ya Super Big Match ini.
Salim. Bekamenga 7 tinggalkan lapangan permainan. Hasilkan tendangan gawang saja bagi Medan. Tidak ada perubahan pola yang mencolok yang diterapkan oleh Freddy Muli di babak kedua ini. Masih terlihat sama. Nah, dia Arcan Yuri. Kabanyas. Pelanggaran tadi. Ya, kembali suatu pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu kita lihat oleh Satrio Sam, yang kita harapkan tidak kembali melakukan tindakan brutal ya, dengan maksud bahwa harus lebih bisa menjaga emosinya, Bung, karena kita memang waktu masih banyak dan mereka juga masih bisa kembali membuka peluang untuk menyamakan kedudukan, Bung. Salim kepada Cucu. Kali ini Leo. Ya, kanan putu tadi James Koko. Satrio Mahyadi, masih Mahyadi. Duel dia dengan Nova dan juga Salim. Eka Ramdhani. Buang saja bola oleh Lorenzo Cabanyas, menghasilkan lemparan ke dalam. Masih cukup tegang wajah dari Arcan Yuri. Satrio Syam. Potong. Eka Ramdhani merubah arah dia kepada Christian Bekamenga. Bola kali ini berusaha direbut oleh Ridwan Barkawi. Dihalangi oleh Supardi. Bisakah Ridwan Barkawi? Masih Ridwan Barkawi. Bukan suatu pelanggaran tadi. Di mana Ridwan Barkawi berusaha melewati bek kanan Supardi. Lemparan ke dalam bagi Bandung. Bukan pelanggaran. Putut tadi. Bom. Putut kembali. Supardi. Putut. Ya, kelihatan, Bung, pertandingan semakin berjalan dengan cepat dan keras. Kita lihat. 1. James Koko. Satu aksi yang sangat baik. Sayang belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Medan. Tempo sudah mulai meningkat. Memasuki menit ke-60, Super Big Match Medan menghadapi Bandung. Bagaimana kita lihat. Lorenzo Cabanyas masih meringis kesakitan. Memang terlihat indikasi bahwa tim PSMS ini sudah mulai menerapkan permainan rap-rap yang biasa mereka terapkan. Namun tentunya juga mereka harus waspada bahwa di pertandingan terakhir apabila mereka gagal mengontrol emosi mereka, itu menjadi bumerang yang berakibat pada kekalahan bagi mereka. Dan tentunya mereka juga harus mewaspadai supaya tidak terjadi lagi. Bekamenga tadi gagal dia. Ya, terlihat sekali, Bung, bahwa PSMS Medan ingin merusak mental daripada pemain-pemain dari Persib Bandung dengan bermain keras dan melakukan tackle-tackle yang sangat keras. Dan saya setuju dengan dikatakan oleh Bung Arya bahwa mereka bermain keras juga harus tetap kontrol emosi, karena kita ketahui banyaknya kartu kuning yang keluar akan bisa mengakibatkan kartu merah, Bung. Cabanyas. Offside sudah. Ridwan Barkawi. Striker yang terus bergerak mencari ruang. 6-0 offside dari kedua tim ini. Patricio memotong bola.
meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Medan yang terus berusaha mencari celah untuk menyamakan kedudukan atas tamunya Maung Bandung. Christian Bekamenga, masih Bekamenga, Ridwan Barkawi pada Kabanyas. Ya, kita lihat sosok Bekamenga memang menjadi momok bagi pertahanan dari PSMS, Bung. Boy Jati Aswara yang dituju. Masih Boy Jati dikawal dia oleh Suwita Patah. Belakang dia kepada Supardi. Mahyadi yang bermain agak sedikit ke tengah. Satrio Syam. Kerjasama yang cukup baik. Satu tendangan masih berada di atas gawang dari Tema Mursadat. Terlihat sebelum membentur, Bung. Bagaimana Mahyadi berperan sebagai pengatur serangan dengan keluarnya Gustavo Cena. Otomatis itu yang harus mereka lakukan dengan keluarnya Gustavo Cena, karena juga kita ingat bahwa James Kokolomel saat ini mengisi posisi dari striker yang ditinggalkan oleh tempat dari striker utama PSMS. Sepak bola sudah dilakukan. Potong oleh Salim tadi. Satrio. Masih Satrio. Gagalkan oleh Nova yang meminta bola. Mulai berani keluar untuk melakukan penekanan anak-anak Medan ini. Membuat pertandingan berlangsung lebih cepat dan tentunya lebih menarik. Eka Ramdhani. Erwin Syah belakang dia kepada Usman Pribadi. Kitesko dan Kabanyas. Masih Kabanyas. Tinggalkan lapangan permainan kembali. Masih tergeletak Kabanyas. Kita lihat bagaimana tadi duelnya dengan Legimin. Romi Dias. Boy Jati agak sedikit kesulitan untuk melewati pagar-pagar Persib yang begitu tinggi. Kitesko kembali. Kitesko kali ini. Offside Ridwan Barkawi. Ridwan Barkawi. Coach Freddy Muli. Berusaha terus menekan anak-anak Medan. Bekamenga agak sedikit menurunkan pressingnya para pemain Bandung dan membuat para pemain Medan terlihat lebih mengambil inisiatif melakukan penekanan dan penekanan terus. Kembali offside Ridwan Barkawi. Supardi. Kitesko kali ini. Masih Kitesko. Sudah kepada Barkawi. Belakang Usman Pribadi. Satrio. Masih Satrio. Mahyadi. Usman Pribadi masih menguasai bola.
Tendang saja ke tengah. Boy Jati Asmara. Terjatuh, kita lihat tadi James Koko. Tema Mursadat. Ya, kita lihat di sini adalah kepintaran dari pemain Persib Bandung yang kelihatan udah mulai sedikit menurunkan tempo, Bung. Sehingga juga mereka juga mengharapkan serangan-serangan balik. Pelanggaran dilakukan oleh Putut. Ridwan Barkawi, diklat 1-2 maksudnya. Masih Ridwan Barkawi berusaha melewati Satrio. Buang saja oleh Erwinsyah Hasibuan. Usman Pribadi. Cabanyas yang akan mengambil sepak pojok. Lorenzo Cabanyas. Terlalu jauh sepak pojoknya. Ya, kita lihat di situ Bung, hanya ada 2 pemain dari Persib Bandung ya. Kita praktis mungkin sebagian dari pemain yang lain lebih memilih berdiri di garis tengah untuk menghalau serangan balik daripada PSMS Medan. Lemparan ke dalam bagi Maung Bandung. Kitasku, Leo Kitasku. Satu aksi yang sangat baik dari BK Menga. Kembali BK Menga, satu pelanggaran dilakukan oleh Erwinsyah. Sangat berbahaya bagi Erwinsyah yang sudah terkena kartu kuning melakukan satu pelanggaran tadi terhadap Christian BK Menga. Sejujurnya saya agak mempertanyakan keputusan yang dilakukan oleh wasit tadi untuk tidak memberikan hukuman yang lebih berat terhadap Erwinsyah, karena jelas sekali bola sudah jauh dan tackle yang dia lakukan begitu tinggi bahkan mengenai daerah paha daripada Christian BK Menga. Justru saya melihat di sini bukan merupakan tackle, Bung. Dia mengangkat kaki terlalu tinggi dan melakukan tindakan sebenarnya tidak perlu dilakukan. Saya pikir di sini wajar kalau wasit juga memberikan kartu kuning kedua untuk Erwinsyah, Bung. Tendangan bebas bagi Persib Bandung membentur tembok. Kembali Usman Pribadi berhasil memotong bola. Satrio Syam potong oleh Nova. Cabanyas. Christian BK Menga buang tanpa kompromi oleh Romy Diaz. Kerja cukup keras Romy Diaz yang bermain di sore hari ini menggantikan posisi dari Murphy. Kitasku kali ini bergerak dari sebelah kanan. Legimin Raharjo. Kang Janur terus memberikan instruksi kepada anak buahnya. Banyak sudah melakukan, hampir saja bola masuk ke dalam gawang, berhasil diselamatkan oleh Usman Pribadi. Eka Ramdhani kali ini. Nova. Tidak ada teman yang menunggu bola dari Nova Arianto. Membahas mengenai tendangan Cabanyas tadi, apabila itu tadi masuk, kita sudah kali kedua melihat tendangan langsung masuk dari corner kick seperti yang dilakukan oleh Amiruddin saat membela PSMS. PSM Makassar. Maksud saya PSM Makassar, benar. Satu tendangan dari Boy Jati Asmara. Masih terlalu pelan karena membentur salah satu pemain Persib. Mudah bagi Tema Mursadat. Kita lihat bagaimana peluang dari Boy Jati yang melakukan satu tendangan, masih membentur Suwita Patah. Bisa kembali melakukan penekanan anak-anak Medan ini. Tidak
tidak ada yang membantu. Tadi Boy Jati Asmara. Kitescu kali ini. Masih Kitescu. Cukup baik dia. Salah tapi umpannya Kitescu masuk kepada Bekamenga. Tekanan dari anak-anak Medan kembali lakukan dari sebelah kiri pertahanan Bandung. Melalui Supardi. Pelanggaran Cucu Hidayat. Dan sejauh ini kita masih juga belum melihat peranan dari Putut Waringin Jati yang diturunkan untuk menggantikan posisi Gustavo Cena tadi. Masih belum juga kita melihat pengaturan serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain tengah dari PSMS Medan. Ya, kelihatan sekali memang dengan kehilangannya Cena, kita lihat memang Putut diharapkan dapat menggantikan peran dari Cena, begitu dengan Mahyadi dengan kolektivitas bermain bersama, tidak ada seorang playmaker. Ini belum begitu kelihatan, Bung. Dan kita melihat Bom Julian yang kita tahu bahwa dia lebih menjadi pemain jangkar, defender, midfield. Kita lihat di sini bahwa Bom lebih banyak memilih melakukan serangan-serangan, Bung. Supardi potong oleh Tema Mursadat. Satrio Syam berhasil diblok oleh Eka Ramdhani yang kali ini menuju kepada Lorenzo Cabanyas. Serangan balik dari anak-anak Bandung kali ini melalui Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi dihalangi oleh Mahyadi Pangabean dan juga Romi Diaz. Patricio Jimenez datang membantu. Satu tendangan. Ya, sangat menarik, Bung. Kita lihat Patricio Jimenez lari dari belakang untuk mengharapkan bola dari Barkawi. Dan sebenarnya umpannya cukup baik menurut saya. Namun kita lihat tidak ada pemain kedua yang masuk untuk menyambar bola. Kita lihat Barkawi sudah ketinggalan dengan umpan yang diberikan oleh pada Jimenez, Bung. Kita lihat umpan yang sangat baik dilakukan oleh Patricio Jimenez melakukan overlapping. Lemparan ke dalam Kapten Mahyadi Pangabean. Satrio Syam. Gimin tadi kembali Satrio. Bom. Cabanyas. Kembali satu serangan balik. 2 lawan 2 kali ini. Christian Bekamenga. Hasil digagalkan oleh Erwin Syah. ya, kita melihat, Bung, dengan counter yang dilakukan oleh pemain-pemain Persib, praktis hanya 2 pemain sisa dari PSMS yang juga ketemu dengan 2 pemain penyerang daripada Persib Bandung. Inilah yang sangat riskan, Bung. Mungkin juga akan bisa membuat peluang kembali kepada Persib untuk mencetak gol, Bung. Eka Ramdhani. Usman Pribadi. Supardi. James Koko tadi. Lorenzo Cabanyas. Masih Cabanyas. Barkawi membuka ruang. Sudah berada dalam posisi offside Ridwan Barkawi. Walaupun tadi kita melihat terjadi offside bagi kubu Persib, namun serangannya memiliki potensi yang sangat berbahaya. Serangan balik yang dibangun oleh Ya, Cabanyas. kita juga bisa melihat ada Marcus Horizon dan juga Bima Purba. Usman Pribadi sangat bahaya sekali memainkan bola di pertahanan sendiri para anak-anak Medan ini. Ya, terlihat sekali, Bung, bahwa pemain Persib Bandung lebih memilih berdiri di setengah lapangan pertahanan daripada lapangannya sendiri. Kita lihat hanya menyisakan Bekamenga di depan. Kita melihat bahwa ada indikasi bahwa pemain Persib lebih mengendorkan permainan dan mengharapkan hasil ini selesai sampai dengan skor ini, Bung. Mereka lebih menjaga kemenangannya dengan lebih bertahan di sisa waktu ini para pemain Bandung. Dan ini juga tentunya menjadi satu strategi yang kembali terjadi pergantian pemain. Satrio Syam ditarik keluar, gantikan dia oleh
Andika Yudhistira. Saya pikir ini merupakan inisiatif dari pelatih Freddy Mully untuk lebih mengintensifkan serangan dari PSMS, di mana kita tahu Andika Yudhistira Lubis ini merupakan seorang striker yang menggantikan Satrio Syam. Hampir saja tadi terjadi salah komunikasi para pemain Persib di jantung pertahanannya. Apa yang terjadi, Bung? Kita tidak tahu. Kembali Nova masih tergeletak. Oh, terlihat dua pemain yang tergeletak, juga terlihat Salim Alaidrus. Masih belum jelas juga tetapi apa yang terjadi atau menimpa kedua pemain ini. Kesakitan Salim Alaidrus juga pernah memperkuat Pelita KS. Dan juga Persikota Tangerang seperti kita ingat. Tanduk keluar lapangan, Nova Arianto memegang heningnya dan juga matanya dikompres. Dapatkan perawatan Nova Arianto, palang pintu dari Maung Bandung. Lemparan ke dalam dari Mahyadi, kita lihat. Oh, terkena sikutan yang tidak disengaja sepertinya. Ya, kita lihat sikutan dari Andika, Bung. Sehingga juga terjadi juga benturan sebenarnya Salim dan Nova yang menyebabkan mereka berdua terjatuh. Kitescu jadi lemparan ke lapangan oleh beberapa oknum supporter. Sebuah situasi yang kurang mengenakan, terutama melihat bahwa pemain-pemain PSMS bahkan berusaha untuk melindungi pemain Persib dalam melakukan lemparan ke dalam ini. Pelanggaran kembali. Ini Legimin dari Lorenzo Cabañas. Bekamenga berusaha dia melewati Erwin Syah. Masih Bekamenga, satu tendangan. Hampir saja. Iya, kita lihat, Bung, apa yang dilakukan oleh Erwin Syah yang kalah berdua dengan Bekamenga yang punya badan cukup besar. Kita lihat sehingga Bekamenga leluasa melakukan shooting. Ya. Bahkan terlihat dia juga melewati dua pemain bertahan dari PSMS tadi dengan skill yang cukup baik sebelum melepaskan tendangan ke arah gawang. Sayang masih sedikit melebar. Christian Bekamenga, tendangannya masih 50 cm melebar dari gawang Usman Pribadi. Putut. Satu peluang kali ini. Boy Jati Asmara. Terlalu jauh umpan dari Boy Jati. Sayang sekali usaha yang dilakukan oleh Boy Jati tadi. Sebetulnya pergerakan atau passing yang diberikan oleh Julian Bom begitu cukup baik. Tetapi umpan tarik yang dilakukan oleh Boy Jati tidak begitu atau bisa dikatakan buruk tadi. Mahyadi Pangabean, sang kapten dari Ayam Kinantan. Kembali kali ini Bekamenga, satu tendangan langsung memantul dan agak sedikit sulit bola ditangkap oleh Usman Pribadi. Bagaimana kita lihat tendangan yang memantul tanah tadi dari Christian Bekamenga. Ya, suatu usaha sangat cukup baik, Bung. Kita melihat bahwa kiper juga sedikit agak terkejut dengan bola yang lebih dulu memantul. Namun juga Usman masih dapat menguasai bola dengan baik. Bali Markus terus
menyaksikan jalan pertandingan ini. BK Menga kali ini. BK Menga. Terlihat bola tadi sangat mengejutkan arahnya karena memantul beberapa kali atas tendangan dari BK Menga tadi. James. Mahyadi. Putut. Jimenez. Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas berusaha mengejar bola. Ada Erwin Syah yang memotong. Putut kali ini. Pelanggaran. Mana Andika tadi. Pemain yang masih sangat muda, masih berusia 21 tahun dan baru sekali diturunkan saat melawan Pelita Jaya pada putaran pertama. Supardi akan mengambil tendangan bebas ini sambil menjatuhkan diri, sundulan dari Kitescu. Supardi kembali dan membentur tadi, kembali digagalkan. Hampir semua pemain Maung Bandung berada di jantung pertahanannya sehingga menyulitkan bagi anak-anak Medan untuk melakukan penekanan. Ya, kita lihat Bung, memang di sini Bung, pemain-pemain Medan sangat sulit ya. Ya, 1 lawan 1 Lorenzo Cabañas kali ini kepada Ridwan Barkawi. Akankah Ridwan Barkawi? Sayang sekali, tendangan dari Ridwan Barkawi masih berada di atas gawang Usman Pribadi. Dan saya pikir sampai menit ke-83 ini PSMS tetap harus mewaspadai potensi ancaman dari para pemain Persib dalam melakukan serangan balik. Ya, di sini sebenarnya menurut saya lebih kepintaran daripada pemain Persib yang menumpuk-numpuk pemainnya di jantung pertahanan sehingga memaksa pemain PSMS untuk bernafsu melakukan serangan, dan akhirnya kita lihat menyisakan hanya 1 bahkan 2 pemain di belakang, dan ini sangat menggampangkan Persib untuk melakukan counter attack, Bung. Kita lihat yang menjaga pun adalah Legimin Raharjo, seorang gelandang bertahan yang harus menutup ruang yang ditinggalkan oleh rekannya. BK Menga berdiskusi dia dengan Ridwan Barkawi. Dan inilah kedua pemain yang harus diwaspadai oleh PSMS, di mana mereka mempunyai kecepatan pada diri Barkawi maupun BK Menga. Juga satu pemain lagi yang memiliki passing sangat mematikan, yaitu Lorenzo Cabañas. Lemparan ke dalam. Mahyadi, ada Romi, kembali Mahyadi. Ya, ini adalah suatu resiko, Bung, yang harus dihadapi oleh PSMS Medan karena mereka berusaha untuk mencari peluang untuk mencetak gol, dan sehingga mereka terlupa dengan pertahanan yang hanya menyisakan 2 pemain. Bom tadi hanya menyisakan seorang BK Menga di depan Maung Bandung. Cucu dan Bom. Ya, kita lihat dengan masuknya Andika, ini membuat posisi James Kokolomel sedikit berubah sehingga dia juga sedikit bermain di tengah. BK Menga kali ini. Di sisa 5 menit, super big match antara Ayam Kinantan menghadapi Maung Bandung. Akankah kembali terjadinya gol? Akankah PSMS mampu menyamakan kedudukan atau Persib memperbesar keunggulannya? Satu pergantian, Gilang Angga masuk menggantikan Lorenzo Cabañas. Disimpan sepertinya Lorenzo Cabañas. Ya, melihat waktu yang memang tersisa 4 menit, Bung, kita lihat memang dengan masuk Gilang Angga yang lebih potensi bermain sebagai pemain bertahan. Inilah adalah harapan daripada Arkan Yuri untuk lebih memperkuat pertahanannya dan mengamankan skor 2-1 hingga akhir, Bung. Tema Mursadat keluar dari sarangnya menjemput bola.
tema yang menjelma menjadi idola baru bagi Bobotoh. Saya pikir saya setuju bahwa memang penampilan tema pada musim ini begitu baik ya. Mengingat bahwa pada musim lalu Persib memiliki seorang penjaga gawang yang sangat menjadi idola asal Thailand, yaitu Kosin. Kitescu. Kita lihat Mahyadi yang berada di belakang kali ini. Berat tugas dari Mahyadi menjemput bola dan juga harus mengantarkan bola ke barisan depan. Supardi. Ya, sangat-sangat sulit, Bung. Kita lihat dengan kedisiplinan pemain bertahan daripada Persib Bandung. Ini yang sangat menyusahkan dari pemain Medan untuk melakukan serangan-serangan baik terupas maupun umpan-umpan daerah. Gampang sekali terbaca, Bung. Masih Supardi, terlihat Eka Ramdhani meringis kesakitan engkelnya atau mungkin kakinya terinjak tadi. Eka Ramdhani duel klasik ini menyisakan waktu kurang dari 2 menit di waktu normal. Dan sekarang kita lihat, Bung, bahkan tidak ada satupun pemain dari Persib Bandung yang berada di daerah pertahanan daripada Medan, Bung. Kita lihat praktis memang mereka sangat mengharapkan hasil ini berakhir dengan skor 2-1. Romi dibuang saja oleh BK Menga yang lebih berperan sebagai gelandang bertahan saat ini. Direct pass tadi. Kembali dibuang bola oleh Gilang. Tanpa kompromi para pemain Bandung. Jimenez. Nova. Serangan balik kali ini dari Kitescu. Kita lihat Kitescu berusaha melewati. Tidak offside Kitescu. Kitescu, sayang sekali Kitescu. Sangat disayangkan karena tadi wasit atau hakim garis tidak mengangkat bendera. Seharusnya Kitescu harus bisa melewati kiper dari Usman Pribadi. Kita lihat kembali umpan yang dilepaskan oleh Salim Alaidrus dan dia berada pada posisi onside. Sayang kurang baik kontrolnya sehingga bola bisa dikuasai oleh kiper tadi. Terlihat ragu-ragu Kitescu sepertinya. Apakah asisten wasit Ya, saya melihat bendera? Saya melihat dengan penampilan Kitescu pada sore hari ini, Bung. Apabila juga dia berhasil menjeploskan bola tadi, Bung. Penampilan terbaik Kitescu selama membela Persib adalah di pertandingan ini, Bung. Ya, saya setuju. Memang sangat baik sekali penampilannya pada sore hari ini. Salah satu pemain paling berpengalaman di kubu Maung Bandung Persib, Yaris Riyadi masuk menggantikan Ridwan Barkawi. Sudah memasuki tambahan waktu 3 menit tambahan waktu yang diberikan untuk dua tim yang bertanding di duel klasik ini antara PSMS Medan menghadapi Persib Bandung. Segalanya masih akan mungkin terjadi di sisa waktu ini. Kita lihat tadi BK Menga berposisi sebagai stopper untuk mempertahankan keunggulan ini. Patricio Jimenez. Gilang Angga yang mengejar bola. Ya, kita lihat Yaris belum berusaha untuk melewati dua pemain daripada PSMS Medan, Bung. Bali Yaris. Dites Usman Pribadi lewat satu tendangan lob. Kali ini Mahyadi yang berperan sebagai libero. Mahyadi pada Boy Jati Asmara dan juga Andika.
Ya. Itu rapat. Memang sangat sulit, Bung. Kita lihat dengan ketidakberadaannya Formento yang mempunyai postur badan yang cukup tinggi di depan. Kita lihat di sini kerap kali Andika maupun Boy Jati selalu kalah berduel dengan Jimenez, bahkan juga dengan Nova Arianto yang mempunyai postur cukup baik. Kita lihat Boy Jati masih meringis kesakitan. Ditandu keluar lapangan Boy Jati Asmara. Parang ke dalam. Wasit Daryanto. Satu tindakan fair play dari Eka Ramdhani. Tersisa beberapa detik lagi. Duel klasik antara Medan menghadapi Bandung di lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 ini. Sementara Maung Bandung unggul 2-1 atas tuan rumah Ayam Kinantan. Akankah Super Big Match ini dimenangkan oleh Persib Bandung? Satu tendangan dari Kitescu masih berada di belakang gawang dari Usman Pribadi. ya, kita lihat bahwa Kitescu sangat-sangat bernafsu, Bung, ingin melakukan shooting dari jarak jauh ya. Ya, wasit Daryanto sudah meniup peluit yang menandakan Super Big Match antara PSMS Medan menghadapi Persib Bandung. Dimenangkan oleh tamu Persib Bandung dengan skor 2-1. Inilah dia duel klasik antara Medan dan juga Bandung.